Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Paramintarwanto dari kelas T4G dengan NIM 233140707111031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah suatu sistem yang mengubah plain text menjadi ciphertext. Secara sederhananya seperti itu. Ciphertext itu adalah huruf-huruf yang disusun secara acak yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi plain text itu bedanya plain text itu bisa dibaca oleh manusia. Ciphertext itu adalah hasil enskripsi dari plain text itu sendiri menjadi bentuk ciphertext atau huruf-huruf yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi huruf-hurufnya disusun secara acak. Lalu, seberapa pentingnya sih kriptografi di dunia yang serba digital ini? Di dunia yang serba digital ini, kita kan sering kali menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau mungkin kita biasa menggunakan WhatsApp dan juga email. Nah, di WhatsApp itu ada yang namanya end-to-end encryption. Jadi end-to-end encryption itu mencegah adanya orang ketiga yang menyadap gitu. Jadi tidak ada kayak orang ketiga yang bisa mengawasi percakapan kalian. Itu dicegah dengan end-to-end encryption. Sama seperti WhatsApp, email pun seperti itu. Lalu, ada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, itu saat kita pembayaran, ada yang namanya SSL atau TLS encryption, dan itu berfungsi untuk mencegah adanya pencurian data oleh pihak ketiga. Nah, secara sederhananya, kriptografi atau encryption ini itu tuh seperti surat yang diterima oleh oleh penerima, jadi hanya bisa dibuka oleh orang yang dituju saja, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kriptografi. Jadi tipe-tipe kriptografi itu ada 3. Ada kriptografi simetris, ada kriptografi asimetris, dan juga ada kriptografi hash. Nah, kriptografi simetris itu hanya memiliki satu kunci. Konsepnya sama, ada enskripsi dan deskripsi. Tetapi perbedaannya di setiap tipe-tipe kriptografi ada pada kuncinya. Sama seperti simetris memiliki satu kunci, sedangkan asimetris itu memiliki 2 kunci. Jadi ada public key dan ada private key. Seperti itu. Sama yang seperti saya jelaskan tadi, perbedaan dari simetris dan asimetris berada pada kuncinya. Simetris memiliki satu kunci untuk enskripsi dan deskripsi, sedangkan untuk asimetris memiliki 2 kunci, yakni private key dan public key. Nah, jenis-jenis dari simetris itu ada 2, ada AES dan juga DES. Dan untuk asimetris memiliki RSA dan juga ACC jenisnya. Lah, kalau yang hash ini itu bersifat irreversible atau tidak bisa diubah. Jadi hash tipe kriptografi hash tadi itu dari plain text berubah menjadi ciphertext. Nah, tidak bisa diubah menjadi plain text kembali. Maksudnya seperti itu. Nah, tipe-tipe dari hash ini bermacam-macam. Dan yang paling terkenal itu ada SHA-256 dan juga MD5 yang sering digunakan. Nah, yang selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana
sistem bagaimana kriptografi simetris dan juga asimetris, lalu yang hash. Tapi saya akan menunjukkan untuk simetris, saya akan menunjukkan tipe AES, sedangkan yang untuk asimetris saya akan menunjukkan tipe RSA, dan juga untuk hash saya akan menunjukkan SHA-256. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan ketiga tipe kriptografi tadi itu, yakni simetris, asimetris, dan juga hash. Nah, yang akan saya demonstrasikan pertama adalah yang AES. Jadi, saya sudah menyiapkan codingannya sebelumnya atau source code-nya sebelumnya. Jadi, oke, kita lihat. Jadi, ini adalah AES, tipe AES dari kriptografi simetris. Jadi di sini pakai kriptografi Fernet. Jadi perlu diketahui sebelumnya ini enskripsi AES atau enskripsi simetris itu menggunakan kunci yang sama. Jadi baik kunci enskripsi maupun deskripsi itu menggunakan kunci yang sama. Jadi secara harfiahnya atau bisa kita buktikannya nanti menggunakan dengan ini, kunci yang digunakan atau key decode itu, kalau misalnya keduanya sama, berarti ini adalah kriptografi simetris karena kuncinya atau key-nya sama. Jadi kan di awal ada generate key. Lalu ini ada pesan dan ini nanti ada perintah untuk menenskripsikan message ini tadi. Message, halo ini pesan rahasia. Nah, diubah enskripsi pesan encode. Lalu, di sini nanti akan print pesan terenskripsi. Nah, nanti kita akan mendeskripsikannya di sini. Nih, kunci yang digunakan. Ini untuk membuktikan bahwa ini berada di satu kunci yang sama. Enskripsi dan deskripsi itu dalam satu kunci yang sama. Gitu. Lalu ini pesan setelah deskripsi tadi alias menjadi dari pesan enskripsi tadi menjadi plain text kembali. Jadi dari ciphertext menjadi ke plain text gitu. Coba kita run ya. Oke, kita run. Ini hasil runnya. Ini kunci yang digunakan ini kan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa keduanya berada dalam kunci yang sama ya. Karena hasilnya sama atau hasil print kunci yang digunakan itu sama. Jadi berada dalam satu kunci yang sama. Begitu. Ini pesan transkripsi ini. Nah, dan setelah dideskripsi ini disamakan dengan pesan asli. Pesan deskripsi sama dengan pesan asli. Berarti ini sudah terbukti bahwa itu adalah kriptografi simetris tipe AES seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan membuktikan bagian asimetris atau kriptografi asimetris RSA. Jadi untuk RSA ini kita play dulu. Kita pakai kriptografi sama kriptografi. Ini ada generate private dan generate key private dan public. Kenapa pakai private dan public? Karena perlu diketahui kembali bahwa
Kriptografi asimetris itu menggunakan dua kunci, yakni private dan public. Nah, di enskripsi ini kita menggunakan public key. Jadi, dari public key diubah ke, jadi dari plain text message ini diubah ke ciphertext menggunakan public key. Nah, ini adalah konversi hasil enskripsi ke base 64 agar lebih mudah dibaca seperti itu. Jadi biar lebih mudah aja, mempermudah aja karena ini sangat panjang kan enskripsinya. Dan ini adalah bagian descripted message-nya menggunakan private key. Jadi kan mengubah ciphertext tadi menjadi plain text kembali itu harus private agar tidak diketahui oleh orang banyak, seperti itu. Nah, ini adalah verifikasi apakah pesan description sama dengan pesan asli. Pesan deskripsi sama dengan pesan asli. Jadi kalau misalnya message yang di atas tadi sama dengan decrypt message di sini, maka akan menghasilkan enskripsi dan deskripsi berhasil atau pesannya sama. Kalau enggak, berarti akan memunculkan kesalahan pesan pesan deskripsi berbeda. Ini adalah print untuk mencetak hasil enskripsi dan deskripsi. Sama seperti tadi, itu tadi sudah diubah. Tadi kan manggil enscript message base 64 yang telah diubah tadi itu. Kan sebelumnya panjang sekali, terus habis itu diubah menjadi base 64 agar lebih ringkas. Oke, kita coba run. Scroll. Oke, ini menghasilkan dari if else tadi menghasilkan enskripsi dan deskripsi berhasil. Pesannya sama. Nih, pesan enskripsi base 64 yang telah dikonversi tadi itu ini. Sebelumnya itu pasti panjang banget kalau misal nggak dikonversi base 64. Tapi kalau misalnya di enskripsi hasilnya hanya sedikit. Ini hanya untuk mempermudah dan tidak membuat terminalnya atau command prompt-nya terlalu penuh gitu. Nah, ini pesan setelah deskripsinya, data sangat rahasia. Sama seperti message yang ada di atas ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai hash. Kriptografi hash yang SHA 256. Jadi perlu diketahui sebelumnya hash itu kan tidak bisa dikembalikan lagi menjadi plain text kan. Nah, selain itu, hash itu juga sangat sensitif akan namanya perubahan. Jadi kalau misalnya passwordnya ini, password 123 ini diganti satu aja, tambah ataupun kurangi ataupun diganti angkanya atau diganti hurufnya, maka akan berubah juga hasil hashnya. Itu sangat sensitif hash itu. Oleh karena itu, untuk yang hash ini juga ada kriteria lain atau secara mudahnya atau secara gampangannya itu tuh kalau di run berkali-kali maka hasilnya akan tetap sama. Jadi kalau misalnya saya nge-run ini 3 kali pun ini bakalan tetap hasilnya akan sama. Coba ya kita run. Oke. Ini run pertama perlu diingat ya, ini depannya E, belakangnya F.
Coba kita run lagi. Ini run data yang terbaru, belakangnya EF sampai 94F ya. Depannya EF, belakangnya 94F. Sama kan? Itu adalah karakteristik dari hash itu sendiri. Karakteristik dari kriptografi hash. Maaf ya. Coba diganti 1 atau ditambahin 1 gitu. Coba 1, 2, 3, 4 gitu. Control shift. Ini akan berubah gini aja. 1, 2, 3, 4. Karena kalau misalnya ini 1 aja diubah atau dihapus ataupun berganti gitu, ditambah, dikurang, ataupun berganti, maka akan berbeda juga hasil hashnya. Nah, ini. Awalnya sangat berbeda bukan sama yang tadi. Ini jadinya depannya angka, belakangnya juga angka. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi serangan terhadap kriptografi. Jadi, apa aja serangan-serangan yang sering kali terjadi di tipe kriptografi ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai brute force attack. Jadi burst force attack itu metode penyerangannya adalah penyerang itu menggunakan kombinasi-kombinasi password tertentu atau seperti menebak-nebak password kita untuk masuk ke dalam akun kita. Oleh karena itu kan seringkali kita itu tidak boleh menggunakan tanggal lahir untuk password karena ini. Karena seringkali penyerang itu jika mengetahui tanggal lahir kita, maka dia akan menebak-nebak itu sebagai password kita. Nah, gimana sih cara mitigasinya gitu? Cara mitigasinya ini seringkali kita abaikan, yakni passwordnya itu harus panjang dan kombinasinya itu harus seperti huruf besar di awal, lalu ada angka dan juga ada tanda seperti tanda hubung atau tanda tanya seperti tanda-tanda seperti itu. Dan juga panjang karakternya harus 8 sampai 16 karakter seperti itu. Nah, apa kaitannya sama kriptografi? Nah, kaitannya sama kriptografi itu sangat sederhana. Yakni pertama, kan saya sudah mengatakan tadi kunci yang panjang. Nah, kunci yang panjang itu tadi menghasilkan apa sih? Nah, kunci yang panjang itu nanti bakalan kalau di kriptografi mungkin menggunakan AES 128 atau kunci simetris 256, sorry. Menggunakan AES 256 yang dimana bitnya jauh lebih tinggi dibanding AES 128. Jadi, secara logikanya, AES 256 itu lebih aman karena mencakup kunci yang panjang dan juga kunci yang panjang tadi itu juga tidak akan bisa ditemukan oleh penyerang karena terlalu panjang menurut dia. Sedangkan seringkali dia itu menebak kunci-kunci yang pendek, misalnya password 123 atau mungkin nama beserta tanggal lahir gitu. Seperti itu. Lalu mungkin menggunakan teknik hashing untuk mencegah serangan terhadap database password. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serangan yang bernama man in the middle attack atau MITM. Jadi metode serangan ini adalah kalau dikatakan ini bisa menjadi dikatakan orang ketiga atau pengintip alias penyerang itu mencegat komunikasi antara dua pihak atau bersembunyi di antara dua pihak gitu atau bisa dikatakan membaca pesan dari dua orang pihak gitu. Atau bisa juga merusak.
Bisa dikatakan bahwa penyerang itu mengintip atau berada di tengah antara dua pihak itu. Seperti namanya juga, man in the middle. Nah, mitigasinya seperti apa sih? Mitigasinya itu sama seperti yang saya sebutkan di awal. Di password itu ada yang namanya, di WhatsApp itu ada yang namanya end-to-end encryption. Nah, end-to-end encryption itu jangan diabaikan. Kenapa end-to-end encryption itu sangat penting? Karena itu bisa membuat komunikasi aman antar internet gitu. Jadi antara dua orang itu tidak akan ada yang namanya pengintip atau tidak akan bisa disadap seperti itu. Nah, selain itu juga menggunakan protokol keamanan seperti TLS atau SSL agar komunikasi antara dua pihak itu tidak ada yang namanya orang ketiga ataupun tidak akan ada orang yang merusak atau membaca ataupun mencegat pesan-pesan yang akan pesan-pesan yang dikirim gitu. Terus selanjutnya ada serangan yang bernama collision attack pada hashing. Nah, metode serangannya tuh bagaimana sih? Metode serangannya itu adalah menemukan dua input yang berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Nah, algoritma seperti MD5 dan SHA-1 ini sudah terbukti rentan terhadap collision attack. Nah, mitigasinya bagaimana sih? Mitigasinya adalah menggunakan algoritma hashing yang lebih aman seperti SHA-256 atau SHA-3. Itu seperti yang saya praktekkan tadi. Di SHA-256 tidak akan membuat dua input yang berbeda pada hash yang sama. Kalau di collision attack atau di MD5 itu bakalan menghasilkan dua input yang berbeda pada hash yang sama kan. Maksudnya seperti saya memberikan input Nadia, maka akan menghasilkan hash. Hashnya misalnya depannya E, belakangnya F gitu. Sedangkan input kedua juga menghasilkan hash yang sama. Itu adalah suatu serangan yang bisa membuat rusak lah. Lalu mitigasi yang selanjutnya di collision attack ini adalah mengimplementasikan hash-based message authentication code untuk meningkatkan keamanan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serangan yang bernama side channel attack. Nah, metode serangannya bagaimana sih? Metode serangannya ini adalah penyerang memanfaatkan informasi non-teknik seperti waktu eksekusi, konsumsi daya, dan radiasi elektromagnetik dari perangkat. Nah, mitigasinya bagaimana nih? Mitigasinya adalah menggunakan perangkat keras yang lebih aman, misalnya seperti chip dengan fitur anti-side channel seperti itu. Atau mungkin menerapkan obfuscation teknik untuk membuat eksekusi program lebih sulit ditebak. Selanjutnya, saya akan membuat studi kasus atau simulasi serangan brute force attack karena ini sering kali penyerang itu menebak-nebak. Mungkin sering ya kita rasa itu kayaknya ini tuh sering atau brute force attack ini nih sering kali digunakan oleh penyerang alias menebak-nebak karena orang-orang tuh pasti menginginkan passwordnya itu gampang diingat, tetapi ini merupakan celah yang sangat lebar bagi para penyerang. Nah, untuk itu saya akan membuat simulasi hash dengan kode sederhana dengan mencocokkan daftar kata sandi umum yang sering banget dipakai oleh para pengguna internet lah. Sebentar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan membuktikan gimana brute force attack atau penyerang yang menggunakan brute force attack itu menyerang si pengguna. Nah, di sini perlu diketahui ya, hacker atau penyerang itu pasti memiliki, bukan pasti, tapi memiliki word list atau kata sandi umum yang sering kali digunakan oleh pengguna. Jadi misalnya nama dia sendiri, terus 123456, password 123, terus angka 1 sampai 8, admin, QWERTY, atau lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa saya di sini menggunakan hash SHA256. Jadi password nanti itu, ini kalau misalnya ada dua orang memiliki satu password yang sama, jenis satu password yang sama, maka akan menghasilkan hash yang sama. Nah, di sini kita akan menyimpan password yang telah di-hash. Nah, passwordnya ini misalnya password 123 lah. Nah, di sini adalah simulasi brute force attack-nya. Jadi tuh nanti ini akan mengalami looping atau ya ngelooping kira-kira mana nih yang cocok, kata sandinya itu cocok dari wordlist itu. Jadi wordlistnya ini nanti akan di looping dan akan nyoba satu-satu dari wordlist itu. Ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya cocok, salah satu password di sini itu cocok, maka akan muncul print password ditemukan dan passwordnya apa. Nah, kenapa brute force attack itu bisa ditebak gitu? Karena ini pertama, kalau di sini di kode sederhana yang saya buat ini menggunakan SHA256 tanpa nilai acak atau tanpa seld. Hash yang tanpa seld itu bisa ditebak. Atau misalnya ada lagi, misalnya tidak ada batasan untuk login. Jadi biasanya kalau password untuk laman login di tempat-tempat tertentu, misalnya mobile banking gitu, itu tuh ada batasan untuk salah menginputkan password, bukan? Nah, kemungkinan yang sering terkena brute force itu adalah web-web yang tidak ada batasan untuk menginputkan email dan password login. Seperti itu. Dan akan kita coba ya. Di sini apakah bisa? Pasti akan ditemukan karena memang passwordnya telah ada dalam kata sandi umum atau word list. Oke, muncul. Nah, nanti akan muncul password ditemukan dan titik 2 passwordnya apa? Password 123 atau mungkin admin atau mungkin apa gitu. Atau mungkin nama sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya hash 1256 ini nih tidak aman, kira-kira apa yang aman gitu? Nah, pasti bertanya-tanya kan. Nah, ada saat saya menjelaskan tadi, itu rekomendasi mitigasinya adalah menggunakan AES 256 atau simetris, kriptografi simetris AES 256. Kenapa menggunakan 256? Karena 256 itu bisa dikatakan karena 256 bit. Berarti orang yang harus menebak atau penyerang itu harus menebak 256 bit itu sekitar, mungkin kemungkinannya bisa diselesaikan dalam 3000 tahun, 3,76 kali 1052 itu paling cepat.
itu paling cepatnya. Karena penghitungannya adalah menggunakan 2 pangkat 256 bit. Bisa dihitung sendiri itu berjuta-juta, bahkan lebih, karena mungkin kalkulator pun tidak akan cukup untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita coba ya menggunakan, ini adalah codingan atau source code sederhana yang saya coba menggunakan AES 256. Jadi itu nanti akan menginskripsi pesan menggunakan AES 256. Nah, ini menggunakan burst force pada ciphertext tapi menggunakan AES 256 gitu. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan passwordnya itu, nanti akan memunculkan hasil teks yang tidak valid atau angka-angka acak. Coba ya, di message-nya ini pesan asli dan kunci teks yang benar itu adalah pesan rahasia. Nah, kita akan coba run dan membuktikan bahwa kriptografi AES 256 itu sangat aman dan sangat direkomendasikan untuk password atau untuk website yang memiliki website yang perlu atau website yang harus menggunakan password 256. Sorry. Maksudnya direkomendasikan password itu menggunakan kunci kriptografi simetris AES 256. Oke. Ciphertextnya atau hasil inskripsinya ini kan. Nah, simulasi brute force yang tadi fungsi def force ini dipanggil dan akan menghasilkan angka-angka yang acak dan tidak jelas. Karena apa? Karena itu artinya tidak menemukan di word list. Karena brute force attack itu pastinya kan menggunakan word list ya. Dan word listnya di word list tersebut tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, maka akan memunculkan seperti ini. Jadi X9A, X seperti itu. Jadi gagal alias tidak bisa ditemukan. Lagi pula untuk AES 256 itu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Oleh karena setelah saya menjelaskan bagaimana apa itu kriptografi, bagaimana pentingnya kriptografi dan juga implementasi kriptografi, serangan dan juga mitigasi dalam kriptografi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kriptografi itu sangat penting di dalam dunia digital, terutama untuk keamanan digital, data-data privasi internet kita. Dan juga ini butuh adanya kesadaran digital, di mana kesadaran keamanan digital dari pengguna itu sendiri, seperti password yang harus bervariasi, unik, dan juga password yang harus terus diperbarui untuk menghindari algoritma-algoritma usang, lalu menerapkan adanya two-factor authentication, di mana itu perlindungan ganda. Dan juga kita juga telah melihat bagaimana implementasi dari password-password yang biasa kita gunakan itu bisa saja masuk ke dalam word list dari penyerang. Makanya kita harus memitigasi. Kita harus mengganti password secara berkala dan juga harus menggunakan password dengan kombinasi simbol ataupun angka ataupun huruf besar, huruf kecil, atau huruf-huruf yang unik untuk menghindari adanya serangan digital di dunia yang serba digital ini, di mana di setiap akun kita itu memiliki data atau privacy kita.
Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.